Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Fitriah dengan nomor NPM 1905110084 dari Manajemen 2A. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi distribusi frekuensi. Yang pertama, yaitu pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang telah dibuat berdasarkan dari pengamatan tertentu yang masih dalam data acak yang kemudian dapat dibuat menjadi data kelompok. Data kelompok yaitu data yang telah dimasukkan dan disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Tadi saya sudah menyampaikan pengertian dari distribusi frekuensi. Sekarang saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu tentang jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa ini isinya mengenai seluruh jumlah frekuensi yang ada di dalam kelompok data. Nah, distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi relatif. Isinya adalah hasil bagi antara frekuensi kelada dengan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi satu frekuensi dengan total data yang ada dari hasil pengamatan atau observasi tertentu. Yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif yang isinya adalah frekuensi yang dijumlahkan. Nah, sebagai contohnya kalian bisa lihat yaitu sebuah kurva Ogib di bawah sini. Nah, kurva Ogib itu ya contohnya. Terus distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi dua macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas-kelas. Kelas-kelas ini adalah merupakan kelompok dari data-data yang ada. Nah, itu dikelompokkan. Yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas adalah yang membatasi kelas satu dengan kelas yang lainnya. Selanjutnya yaitu tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang atau celah untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Terus titik tengah kelas, yaitu nilai yang ada di tengah-tengah kelas. Terus ada interval. Interval adalah selang yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Ada juga panjang interval kelas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Frekuensi kelas adalah banyak data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil. Tujuannya adalah agar range data diketahui dan mempermudah kita dalam mengetahui frekuensi di dalam setiap kelasnya. Yang kedua, tentukan selisih atau rata-ratanya atau disebut juga dengan range. Rumusnya adalah range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang ketiga adalah tentukan banyak kelas yang diinginkan. Jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Sekitar 5-20 kelas saja. Rumusnya yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Log n ini dimaksudkan dengan banyak data dari hasil pengamatan tersebut. 4. Tentukan panjang atau lebar dari kelas interval tersebut. Rumusnya adalah panjang kelas sama dengan rentang dibagi banyak data. Nomor 5. Tentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. Nah, distribusi frekuensi ini dibuat dengan alasan yang pertama, kumpulan datanya yang besar sehingga kita dapat meringkas dan merangkumnya. Alasan yang kedua, lalu kita dapat memperoleh gambaran dari karakteristik data. Karena setiap data memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mengetahui bedanya karakteristik tersebut. Dan alasan yang terakhir, kita dapat mengetahui dasar dalam pembuatan sebuah grafik penting dalam distribusi frekuensi. Nah, grafik penting ini seperti histogram, poligon, dan ogib. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.